Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan koloid kita. Yang keempat ini adalah aplikasi koloid. Oke, masih semangat ya. Tinggal satu video lagi nih. Koloid pada kehidupan sehari-hari, apa sih gunanya? Yang pertama ini adalah pengendap kotrel. Coba kita amati arus listrik. Ketika ini ada gas buang, kita tahu asap tadi termasuk koloid ya, gas buang masuk pada tabung. Di sini dialiri muatan listrik positif negatif. Kita tahu gas buang ini juga ada muatan positif atau negatifnya. Ketika dialiri muatan listrik maka akan terjadi endapan. Ini adalah zat yang berbahaya. Kemudian yang bersih terbang ke udara. Ya, jadi kalau kalian nanti kuliah di teknik lingkungan nanti akan membahas, akan membuat alat yang ada hubungannya sama kesehatan lingkungan. Baik. Yang kedua adalah pembentukan delta. Ini aplikasi dari sifat koloid apa tadi? Yaitu apa? Koagulasi. Air laut itu bermuatan listrik atau bersifat elektrolit. Air sungai itu pembawa partikel-partikel koloid, ya, tadi sudah dibahas. Ketika sungai membawa partikel koloid ketemu air laut kan bersifat elektrolit, maka bisa mengkoagulasi. Ya, seperti halnya kalau ini ya, putih telur itu kalau dimasukkan dalam asam itu akan terjadi koagulasi ya. Makanya ini sama air laut kalau ketemu dengan air sungai maka akan jadi. Makanya kalau kita lihat dari ini yang sebelah kanan ini, kalau kita lihat dari atas ini sungai ya, sungai. Kalau di tempat kita ya Sungai Mahakam, di ujung-ujung antara sungai sama laut ini ada delta, ini adalah terjadi koagulasi ya. Oke, aplikasi berikutnya adalah ini digunakan pada PDAM ya. Kita tahu tadi ada terjadi absorpsi ya. Ini akan merupakan prinsip dari penggunaan koloid untuk yang pada PDAM ya, pengolahan air ya. Pengolahan air sungai menjadi air bersih dengan tahap filtrasi, penyaringan, sedimentasi, pengendapan ya. Pengendapan jadi koagulasi tadi ya, desinfektasi, reabsorpsi kan gitu ya. Dan yang terakhir adalah aerasi. Aerasi itu air yang dialirkan dari atas ya. Kemudian begitu ketemu oksigen, nah ini di mana air itu kan ada ion besinya. Jadi ion besi kalau ketemu oksigen nanti akan jadi mengendap ya, dia perlu diaerasi ya. Oke, jadi aplikasi koloid begitu. Selanjutnya adalah pengolahan air sederhana. Ini juga terjadi ada pengendapan ya, ada absorpsi dengan tawas ya. Oke. Kemudian aplikasi berikutnya adalah hemodialisa. Partikel koloid itu bisa terpisahkan dengan selaput semi permeable ya. Dalam ginjal kita itu kan ada selaput semi permeable, tapi kalau ginjal kita sudah nggak berfungsi, ini sudah tidak bisa menyaring dengan baik ya. Makanya kita harus bisa menjaga kesehatan ginjal kita ya. Baik ya. Jadi ini hemodialisa. Baik, ingin mengerjakan soal, kembali ke tadi untuk aplikasi koloid. Dan kan yang pertama adalah pengendap kotrel. Oke ya, partikel koloid dengan ada aliran listrik maka akan terjadi endapan, udara bersihnya lanjut keluar. Kemudian delta terjadi koagulasi, elektrolit air laut kena sol,
dari sungai, koloid dari sungai, maka terjadi koagulasi, terbentuklah delta dalam waktu yang lama, ya, dalam waktu yang lama. Oke, berikutnya adalah pada pengolahan air. Ini adalah prinsip, ada sedimentasi, filtrasi, desinfektasi, aerasi. Ini adalah contoh dari nanti penggunaan dari koloid, ya. Kemudian berikutnya adalah pengolahan air sederhana, ada tawas tadi yang bersifat absorpsi, menyerap pada permukaan. Kemudian hemodialisa, selaput semipermeable yang bisa menghilangkan pengotor. Ini adalah proses aplikasi dari koloid. Baik, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nanti latihan soalnya untuk dikerjakan. Oke, kita akhiri. Kalau ada pertanyaan kalian bisa lewat VA atau kalian cantumkan di siap ini, ya. Terima kasih perhatiannya. Sukses untuk kalian semuanya. Semangat belajar, dan pada yang muslim nanti selamat melanjutkan ibadah puasa, semoga bisa selesai sampai akhir Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.